Minasan konnichiwa. Salah satu pertanyaan yang paling banyak orang Indonesia tanyain sama aku kalau mereka kesini. Kenapa populasi Jepang menurun? Kenapa orang Jepang itu jarang menikah? Kenapa pertumbuhan bayi itu semakin lama semakin kecil? Padahal kawin kan enak, baby lucu. Berikut aku rangkum jawabannya buat kalian semua. せーの。インドジャパン。 Nah, aneh nggak sih? Padahal sekolah SD sampai SMP itu gratis. Pendidikan juga merata dan bagus, makanya orang Jepang itu pinternya itu sama rata. Padahal anak-anak yang lahir juga akan mendapat santunan dari pemerintah. Kira-kira 3 juta rupiah setiap bulan. Tunjangan ini lama-lama akan mengecil seiring dengan anaknya tambah lama tambah besar. Tapi kan cukup banget ya. Nah, ternyata setelah aku kumpulin jawabannya, kira-kira ada sekitar 4 alasan kenapa populasi Jepang menurun. Populasi menurun disebabkan yang nikah juga kurang. Otomatis yang punya baby juga kurang ya. Nomor 1, resiko finansial. Jadi biasanya pria-pria Jepang usia 20-an hanya cukup untuk menghidupi seorang diri, tinggal di apartemen sendiri dan menghidupi dirinya sendiri. Sementara wanita-wanita Jepang kabarnya ingin pernikahan yang upgrade. Maksudnya upgrade, dia menikah dengan seorang pria yang mapan. Karena biasanya ketika mereka sudah menikah dan wanita ini punya anak, biasanya kemungkinan besar sang wanita akan berhenti kerja. Jadi penghidupan akan sepenuhnya dari sang pria. Dan banyak juga wanita-wanita Jepang yang masih mengejar karir. Jadi usianya 30-an banyak yang masih single. Nomor 2, orang Jepang sayang hewan. Jadi bagi pasangan suami istri yang walaupun sudah menikah, banyak juga yang nggak ingin punya anak. Mereka lebih prefer punya hewan kesayangan seperti anjing dan kucing. Karena di sini anjing dan kucing itu dipelihara sudah seperti anak sendiri. Harganya juga fantastis, nggak ada yang di bawah 10 juta. Biasanya semua di atas 10 juta rupiah, ada yang 20 juta rupiah. Bahkan aku pernah lihat ada yang 80 juta rupiah, 100 juta rupiah untuk satu ekor anak anjing. Dan juga orang Jepang ini bertanggung jawab penuh sama hewan yang mereka pelihara. Terutama bagi pasangan yang berpikir pelihara anjing dan kucing itu tidak banyak tuntutan. Nggak perlu disekolahin, cukup dikasih makan dan dijaga dengan baik. Nah, pastinya kita akan bilang, lalu ketika mereka udah tua, udah opa oma, kakek nenek, siapa yang akan pelihara mereka? Jawabannya ada di nomor 3. Setiap orang Jepang punya tunjangan hari tua. Tunjangan ini sudah mereka kumpulkan dari mereka bekerja di usia muda. Istilahnya seperti investasi hari tua yang mereka bisa terima lagi dari pemerintah untuk menghidupi hari tua mereka ketika mereka sudah tidak bekerja. Banyak dari orang Jepang walaupun tidak punya keturunan, mereka akan hidup di panti jompo. Istilah panti jompo di Jepang itu jangan bayangkan seperti panti jompo yang gak layak. Ini seperti apartemen atau hotel yang bagus, guys. Aku pernah survei 2 minggu di salah satu panti jompo yang ada di daerah Gunma, dan itu enak banget, tempatnya sejuk. Mereka juga ada banyak kegiatan yang mereka bisa isi, ada yang jatuh cinta lagi, ada yang nikah lagi, dan punya teman-teman banyak, bahkan mereka juga geng-gengan. Jadi gitu, panti jomponya orang Jepang itu ya tempatnya menyenangkan. Mereka bayarnya pakai apa? Ya bayarnya pakai tunjangan hari tua yang mereka terima itu. Jadi walaupun mereka nggak punya keturunan, mereka nggak perlu khawatir karena nanti mereka akan dipelihara oleh pemerintah melalui uang tunjangan yang mereka terima. Jadi bagi anak-anak muda Jepang, menyerahkan orang tua mereka ke dalam panti jompo bukan seperti membuang, tapi betul-betul menyerahkan supaya dipelihara dengan baik. Banyak suster dan dokter yang sudah profesional juga di sana yang mengawasi kesehatan mereka. Usia mereka juga fantastis, ada yang lewat kepala 9, ada yang lewat kepala 10, dalam artian sudah lebih dari umur 100 tahun. Alasan nomor 4 ada hubungan keluarga yang kurang harmonis. Anak-anak Jepang sejak kecil ini sudah terbiasa mandiri, pergi sekolah sendiri, naik kereta sendiri, yang penting gak ngomong sama orang asing. Menginjak mereka remaja, mereka akan lebih banyak bergaul dengan teman-temannya. Karena kadang-kadang ekskul itu juga sampai hari Sabtu, hari Minggu ada ekskul. Dan biasanya mereka ini akan jarang menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Apalagi di Jepang nggak ada yang namanya peluk-pelukan, cipika-cipiki seperti kita. Jadi hubungan antara orang tua dan anak, orang Jepang itu beda sama kita orang Indonesia. Begitu anak-anak ini beranjak dewasa, usianya sudah cukup mapan, mereka ini biasanya akan keluar dari rumah. Akhirnya terciptalah pemikiran bahwa ketika saya sudah tua, nanti anak-anak saya juga akan meninggalkan rumah dan lupa sama saya. Sehingga semakin banyak lagi orang-orang Jepang merasa bahwa kalau punya anak itu udah repot, mesti disekolahin, mesti diurusin ini itu, biayanya juga besar. Nanti ujung-ujungnya anaknya mending kalau inget, kalau lupa gimana. Jadi sebagai anak orang Jepang yang dibesarkan di Indonesia, bersyukur sekali guys, juga teman-teman di sini yang lagi nonton bersyukur dan selalu ingat sama orang tua kita. Karena tidak ada nilai
nilai uang yang bisa kita balas untuk membalas kebaikan orang tua kita. Udah terlalu banyak uang dan pengorbanan yang mereka kasih buat kita, gak bakal kita bisa balas selain dengan mengingat mereka sampai mereka selesai waktunya sama kita. Jadi jangan lupa sayangi orang tua kalian. Ada namanya mantan istri, mantan suami, gak ada yang namanya mantan orang tua, mantan anak, itu gak ada. So, thanks for watching guys. Kalau ada ide-ide lagi silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan like, dan juga follow aku di Instagram mikakubo911. Mata ne. せーの。インドジャパン